Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Putri Dewitasari dengan NIM 121600113 dari kelas 2E jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Bapak Farid Soleh Nuruddin mengenai uji Mann-Whitney beserta contoh kasus dan penerapannya atau penyelesaiannya menggunakan SPSS. Silakan untuk menyimak video berikut. Oke, sekarang kita masuk pada materi uji Mann-Whitney. Yang pertama kita bahas fungsinya. Uji Mann-Whitney ini berfungsi untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen. Kemudian, dia juga merupakan alternatif uji T, dua sampel independen. Selanjutnya pada spesifikasinya, uji Mann-Whitney ini datanya terdiri dari dua sampel acak. Kemudian datanya berskala ukur minimal ordinal. Nah, kemudian kedua populasinya memiliki bentuk sebaran yang sama, dan kemudian fungsi sebaran dari kedua populasinya hanya berbeda pada populasinya. Selanjutnya, pada statistik ujinya, yang pertama itu gabungkan kedua sampel, kemudian beri peringkat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk nilai yang sama diberi peringkat yang sama dengan rata-rata dari posisi peringkat pengamatan. Kemudian jumlahkan peringkat-peringkat dari populasi 1 yaitu nilai X. Jika parameter dari populasi 1 lebih kecil daripada parameter populasi 2, kita mengharapkan untuk ukuran-ukuran sampel yang sama bahwa jumlah peringkat untuk populasi 1 pun lebih kecil daripada jumlah peringkat untuk populasi 2. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya statistik uji ini didasarkan pada jumlah peringkat yang cukup kecil atau cukup besar dari amatan-amatan sampel yang berasal dari populasi 1. Nah, statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. T sama dengan S min N1 dikali dengan N1 plus 1 dibagi 2. Nah, dengan S adalah jumlah peringkat hasil-hasil pengamatan yang merupakan sampel dari populasi 1. Nah, kemudian jika N1 atau N2 lebih besar dari 20, maka digunakan pendekatan normal Z dengan rumus sebagai berikut. Nah, dengan kriteria ujinya, satu arah itu H0-nya ditolak jika p-value kurang dari alfa. Nah, jika dua arah juga demikian. Kemudian, untuk T hitungnya itu, di sini saya menggunakan T hitung kurang dari W1 min alfa per 2. Kemudian, untuk mencari W1 min alfa per 2-nya itu dengan cara N1 dikali N2 dikurang W alfa per 2. Selanjutnya kita masuk pada kasusnya. Jadi, pada kasus ini ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Nah, diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A yang berarti itu adalah kelompok tidak berpendidikan akademis, dan grup B adalah kelompok yang berpendidikan akademis dengan data ditunjukkan sebagai berikut pada tabel di samping. Nah, kemudian untuk pengoperasiannya pada SPSS adalah sebagai berikut. Dengan menginput berbagai data yang sesuai pada variabel view dan data view, kemudian setelah semuanya diakumulasikan data-datanya, kemudian klik pada opsi analyze, kemudian independent samples dan define groups, kemudian pilih grup 1 sebagai kelompok 1, grup 2 sebagai kelompok 2. Nah, setelah pengoperasian uji Mann-Whitney di SPSS dilakukan, kemudian akan menghasilkan data sebagai berikut yang bisa dilihat oleh teman-teman semua, di mana di sini
uji Mann-Whitney pada sig-nya itu menghasilkan 0,001. Nah, selanjutnya kita masuk pada laporannya. Jadi pada uji Mann-Whitney ini, hipotesis statistiknya untuk H0-nya itu adalah rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis itu sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Kemudian untuk H1-nya, rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis itu berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Nah, dengan alfanya 5%, kemudian statistik ujinya adalah alfanya itu 0,05. Kemudian kriteria ujinya di sini saya menggunakan p-value kurang dari alfa yang menghasilkan p-value-nya itu adalah 0,001 dan alfanya 0,05, di mana di sini mendapatkan kesimpulan bahwa H0-nya itu ditolak gitu. Sebab rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis itu berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Seperti itu. Oke, sekiranya sekian penjelasan saya dari materi uji Mann-Whitney ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan pada penjelasan saya pada presentasi kali ini. Sekiranya itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.